Sini bersih atau kotor. Khawatirnya kalau ini kotor, kita masukkan ke sini, ini akan terkontaminasi kotor juga. Terus begitu kita tembakan, itu kan laser menimbulkan panas. Akhirnya lemak yang nempel di sini bisa jadi berkerak. Kalau sering-sering seperti itu, akhirnya dia akan jadi permanen kotor, susah untuk dibersihkan. Nah, sebaiknya sebelum kita melakukan pengukuran, ini kita bersihkan. Cukup udah. Pen cleaner, ya mau 2 kali 3 kali. Makin sering ya makin cepat habis, itu aja. Itu bisa buat konektor buat. Ini dia ada cairan pembersih dan kayak benang. Jadi dia kayak dikuaskan lah gitu. Pen cleaner atau orang bilang itu selain pen cleaner juga dibilang one click cleaner. Cuman kalau one click cleaner itu udah merek tertentu. Dia yang pertama kali mengeluarkan kasih nama one click cleaner, akhirnya orang bilang one click cleaner. Sebenarnya ini adalah pen cleaner. Ini saya coba sambungkan antara satu ini dengan tadi fiber lagi. Ini konektornya tipe SC. Kalau biru dia UPC. Kalau hijau APC. Sekarang boleh nggak UPC digabung sama APC? Sama-sama SC dia. Kenapa? Sudutnya 8 derajat. Betul, 8 derajat. Tapi tetap bisa kan nggak? Bisa, cuman dia ada gap. Dan kalau kita paksakan yang APC itu bisa kemudian pecah. Lalu setiap konektor tidak terpakai, sebaiknya tutup ini selalu ada terpasang. Itu yang sering kita buang. Kalau kita senggol aja kotor. Om Tono, kita ada fiber inspection probe nggak? Bawa nggak? Hah? Nggak bawa ya? Kita bisa melihat kondisi dari ujung konektor itu dengan namanya fiber inspection probe. Jadi kayak mikroskop. Dia pembesaran sampai 400 kali. Sebenarnya di sini juga bisa kita lihat. Cuman karena barangnya nggak dibawa. Jadi saya nggak bisa praktekkan. Jadi bisa dibawa. Di Jakarta. Jadi usahakan ini selalu terpasang kalau tidak terpakai. Ini udah. Lalu OTDR ini tergantung masing-masing merek. Kebetulan ini saya pakai Andritsu. Ada OTDR, ada Fiber Visualizer. Kalau Fiber Visualizer itu dia langsung menunjukkan ikon-ikonnya. Jadi kalau splice seperti apa, kalau konektor seperti apa, sama jaraknya. Kita nggak perlu lihat trace view-nya. Tapi kalau OTDR kita lihat ke trace view. Jadi ada 2 fungsi. Ada 2 fungsi. Dan kalau ini langsung dia otomatis, nggak perlu ada setting-settingan tambahan. Tapi kalau OTDR mungkin udah expert, udah biasa. Kita mau merubah pulse width-nya, mau merubah jarak segala macam, kita bisa di menu OTDR. Eventnya keluar, Pak. Eventnya keluar. Ini cuma tinggal start. Oh, belum diaktifin OTDR. Nah ini kita mesti setting dulu misalnya ya. Tapi kalau nggak perlu kita langsung bisa aja start. Dia ngecek dulu kondisi konektornya pair, fair atau good, poor, pair atau good. Jadi karena tadi saya udah bersihkan dia good.
Dan dia langsung ukur untuk 15 detik. $12 kilo. Oh ya 12. Kita kalau mau lihat trace view-nya seperti ini. Ini ada posisi sambungan. Antara. Di konektornya itu sambungannya kan ya? 5. Konektor itu Di konektor ini. 12 kilo. Jadi sebenarnya OTDR ini simple, kita cuma tinggal colok, baca. Nah ini posisinya ini nyambung sini ya. Ya, Akhirnya di mana ya? Terakhir ini. Ujungnya. tunggu, saya tadi ini masuk sini, Kan sambung ya. ya, Ini ujungnya. terus ke sini, ini ujungnya. Ujungnya dia biarin aja Pak. Melambai aja ya. Nggak apa-apa, melambai. TDR malah jangan ke perangkat mas. Karena kalau OTDR bisa juga kabel putus, kan mesti pakai OTDR juga untuk sampai kilometer keberapa putusnya. Betul. Atau kita mau lihat event sambungannya. Di sini dari sini 5 kilo tambah lagi 7 kilo. Sambungannya di 5 kilo. Berarti ntar 12 kilo nih ya Pak ya? 0 sampai di sini 12. Nah, Nah, ini. 12. Ini defaultnya 1310 ya Pak. Itunya. Ini kita Lambainya. ngukur Oh, pakai lambainya. 1310, tapi kalau kita mau rubah ke Itu default ya Pak atau di setting dulu? setting, Setting dulu ya. Harapan kita pakai lambda yang beda-beda kan ada yang sama. kita ada 1310, 1550 sama 1625. 3 lambda. Putra ini ada 3 lambda. 1310, 1550, yang ini 1625. Nah itu kita kapan mau pakai masing-masing lambda? Pertanyaan yang paling bagus ini, yang paling saya seneng. Jadi 1310 sama 1550 itu bisa dipakai untuk ukuran biasa. 1550 itu lebih sensitif terhadap 1310. Jadi ada penurunan sedikit, dia akan lebih terlihat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kalau untuk lihat macro bending tahu kan? Iya. Nah, itu harus pakai 2 lambda. 1310 sama 1550 untuk membandingkan nantinya. Karena kalau kita cuma lihat 1310 aja, belum tentu ini macro bending. Mungkin splice. Atau kita pakai 1550 aja, mungkin ini splice juga atau konektor gitu kan. Tapi dengan 2 lambda yang dibandingkan, kita bisa menganalisa, oh ini ternyata macro bending. Terus yang 1625 itu lebih sensitif lagi dan biasanya dipakai untuk in service. Jadi dalam keadaan ada traffic, kita ukur pakai 1625. Ya? Kondisi operasi ya Pak. Oh, kalau untuk in service. Jadi ada trafficnya. Bisa Pak berarti Pak? Bisa, dan tentunya di sisi perangkat itu harus ada filternya juga. Atenator maksudnya? Filter, Filter apa? WDM filter. Berarti kan nggak perlu di shoot di portnya kan Pak? Ya. Kondisinya live kan berarti Ya. 1625 ya. Itu nggak mempengaruhi perangkat Pak, Enggak pengaruhi. Karena ada filter. BDM tadi. Terus saya mau lihat yang fiber visualizer ini bedanya. Kita nggak perlu setting, otomatis kita start. Dia ngecek kondisi konektornya dulu. Dia langsung melakukan pengukuran. Dia ambil asumsi distance range-nya 25 kilo dengan pulse width 5 nanosecond. Kalau yang TDR tadi ada distance range-nya berapa kilo harus? Ada juga ya? ada. Nanti saya tunjukkan. Nah, di sini langsung ada ikon-ikonnya aja dia.
menunjukkan. Tapi dia masih terus berproses sampai dengan nanti selesai. Yang udah kesimpan ya. Kalau buat besok tuh tes praktik gini aja atau ada tertulisnya? Saya belum melihat materinya sih. Nanti saya coba tanyakan. Fail, mungkin ada yang jelek dia ORL-nya. Fail tapi tahu ya N-nya 12 kilo. Ya, ini N-nya 12 kilo, 1578 sama. Dan kalau kita mau lihat trace-nya pun juga tinggal pencet ini. Sama kayak tadi kan? Iya. Kalau ini kita pencet lagi, fiber visualizer-nya lagi muncul. Apa yang mengartikan dia fail apa Pak? Kalau dia nggak fail kenapa? Ini. Kalau fail apa? Di ujung dia ada ORL-nya, reflektannya kecil. Karena ditutup itu Pak, ngaruh Pak. Nggak pengaruh sih. Bisa nggak Mungkin di-fail ada nggak fail? sesuatu. Bisa di fail nggak fail nggak Pak hasilnya? Bisa kalau kita rubah tes setup-nya. Di sini yang ada yang bisa kita rubah. Kalau ini kan auto setting ya. Nah ini yang kita rubah. Parameter apa Pak yang dirubah Pak? Range-nya bisa kita rubah. Nah ini yang mau saya tunjukkan juga. Ini range dari 0 sampai ya 250. Nah sekarang kita lihat, saya ambil contoh yang kecil aja ya. Itu maksimum atau gimana Pak? Range untuk displaynya. Oh display. Misalnya saya pilih 25 km dengan resolusi medium, dia pilihan pulse width-nya dari 5 nano paling kecil sampai 5 mikro. Tapi kalau kita rubah 50 kilo, ini juga ikut berubah. Ini juga akan ikut berubah dari 5 nano. Ini pasti akan lebih besar lagi. Masih 5 mikro. Kalau kita pilih fine, ini akan berubah juga. Jadi artinya apa? Misalnya kita tahu jarak kabel itu cuman 5 kilo. Kita nggak perlu nembak kayak pulse width yang besar. Misalnya kita kabel 5 kilo tapi kita range-nya ini di 75. Terus kita pakai pulse width yang besar. Sampai 10 mikro. Artinya apa? Kita over lakukan penembakan injeknya. Nampaknya apa? Baterai cepat habis. Terus juga hasil pengukurannya kurang akurat. Tapi kita kalau misalnya pakai, kita udah tahu jaraknya 10 kilo misalnya, kita ambil yang 15 kilonya, itu akan lebih baik hasilnya. Itu makanya kalau sudah lebih experience sama OTDR, kita bisa berimprovisasi di situ. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu, kita bisa full auto aja di sini. Semua merek dia ada full auto biasanya. Jadi full auto ini berdasarkan perkiraan dia, berdasarkan ITUT. Dia pertama nembak dulu, oh dia perlu pakai pulse width
30 nano misalnya, dia akan memperkirakan dulu, baru nanti begitu udah start dia akan realnya pakai yang berapa. Itu full auto.